Terus Min satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku, marilah kita belajar pada pembelajaran tema 1, Muatan Bahasa Indonesia Pertemuan 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada KD 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, atau visual. Materi kita hari ini adalah menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Ini adalah salah satu contoh diagram. Ada teks bacaan, kemudian kita mencari gagasan pokok dari teks bacaan tersebut dan gagasan pendukungnya. Perhatikan pada bacaan teks bacaan berikut. Dodol Betawi Mak Salma. Di dalam bacaan ini ada 3 paragraf. Ada paragraf 1, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun dan seterusnya. Dan paragraf 2, sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Dan paragraf yang ketiga adalah pembuatannya memang berat dan lama. Perhatikan pada bacaan teks berikut pada paragraf pertama. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Dari teks bacaan pada paragraf pertama ini, kita akan memperoleh gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak pada awal kalimat atau akhir kalimat. Di awal kalimat berarti di kalimat pertama. Kalimat pertama adalah sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Kalimat kedua, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Kalimat ketiga, Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Kalimat keempat, biasanya ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Kalimat yang kelima, makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kalimat yang keenam, kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Perhatikan pada paragraf itu. Di paragraf pertama, kita lihat mana ide pokoknya atau gagasan pokoknya mana. Ya, ternyata gagasan pokoknya adalah sebentar lagi Kota Jakarta berulang tahun di kalimat pertama atau di awal paragraf. Kemudian gagasan pendukung, ingat penjelasan pertemuan pertama, gagasan pendukung adalah merupakan uraian atau penjelasan dari gagasan pokok. Gagasan pendukungnya kita peroleh seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan dodol Betawi. Itu berarti kalimat yang kedua. Kemudian, gagasan pendukung yang kedua adalah Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Gagasan pendukung yang ketiga adalah biasanya
Ketika menyambut ulang tahun Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi, dan seterusnya. Ini adalah gagasan pendukung. Kita bisa menampilkan atau menyajikan pada tabel seperti ini atau diagram. Diagram seperti ini. Diagram yang pertama, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Ini gagasan pokoknya. Kemudian, seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan dodol Betawi. Ini adalah gagasan pendukung. Ini kita buat seperti baling-baling. Supaya apa? Supaya memudahkan ingatan kita terhadap isi dan informasi dari sebuah bacaan. Ya, perhatikan. Untuk gagasan pendukungnya, kita berlatih untuk paragraf kedua. Ya. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ya, dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses pengadukan dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Nah, dari paragraf kedua ini, kita cari gagasan pokoknya. Yang mana gagasan pokoknya? Ya, ternyata betul. Gagasan pokoknya adalah sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Nah, kalimat ini yang pertama kita tuangkan di gagasan pokoknya. Ya. Kemudian gagasan pendukungnya mana? Gagasan pendukungnya adalah ya, berarti kalimat penjelasnya atau kalimat uraiannya. Diuraikan satu misalnya. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangga membuat adonan dodol. Kemudian gagasan pendukung kedua, ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Dan seterusnya. Anak-anak, setelah pembelajaran kita mulai, kita pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Kemudian peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi yang penting dalam sebuah paragraf. Nah, dari kesimpulan ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kita bisa berlatih tentang tugas yang ada di modul kalian. Perhatikan tugasnya di modul kalian, dikerjakan dengan teliti, dan silahkan kalian bisa menyalin di buku tulis kalian masing-masing. Terima kasih anak-anakku. Untuk pembelajaran kali hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu